Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya adalah Muhammad Arya Arisyil, yang mempunyai NIM yaitu 2605012120032. Kelompok saya sendiri adalah dari Kahana Zazidah, dan saya sendiri dari kelas Oceanografia. Saya ingin mempresentasikan mengenai batuan metamorf. Nah, sebelum itu, pengertiannya adalah batuan yang dalam proses keadaan padat, di mana batuan menyesuaikan secara kimia, mineralogis, dan atau tekstur dengan kondisi yang berbeda dari kondisi di mana mereka awalnya terbentuk. Nah, selanjutnya adalah tekstur batuan metamorf ini sendiri ada dua, yaitu kristalloblastik dan palmsub atau tekstur sisa. Dari kristalloblastik sendiri ada sekitar 6, yaitu porfiroblastik, yaitu seperti tekstur porfiritik, ada porfiroblast dalam kurung mineral-mineral besar, dan matrix mineral-mineral kecil dalam kurung aeroblastik, yaitu mineral-mineral seragam dalam kurung hornflensik, lepidoblastik, yaitu mineral-mineral sejajar terarah, biasanya mineral-mineral pipih, nematoblastik, yaitu mineral-mineral sejajar terarah dan biasanya memiliki mineral prismatik. Idioblastik adalah mineral-mineral batas baik atau bagus, dan xenoblastik yaitu mineral-mineral batas kristal tidak baik atau rusak. Yang kedua, palmsub yaitu tekstur sisa, yaitu adalah plastoporifitik, yaitu tekstur sisa porfiritik masih nampak. Yang kedua, plastofitik, yaitu tekstur afitik masih nampak. Dan yang ketiga, blastopalitik, yaitu tekstur sisa menyerpih masih nampak. Nah, macam-macam struktur batuan metamorf yaitu ada 10. Di sini mau saya membagi dua slide, yaitu ada kataklastik, yaitu butir mineral besar dan kecil, bahan yang sama. Hornflensik, butir mineral seragam. Schistose, dominan mineral pipih. Gneissic, dominan mineral non pipih. Stratigraphic, monominan mineral halus beragam. Nah, selanjutnya adalah angen, yaitu butir-butir feldspar bentuk lensa dalam massa dasar halus. Slati, foliasi mineral halus. Mylomtic, seperti kataklastik tetapi butir halus. Placer, seperti kataklastik tetapi sisa-sisa itu asal membentuk lensa. Pelitic, yaitu foliasi antara salistose dan stratigraphic. Nah, selanjutnya adalah mineral batuan metamorf. Mineral batuan metamorf sendiri dua, yaitu utama dan penyerta. Untuk utama sendiri yaitu adalah kuarsa, ortoklas, plagioklas, kalsit, dolomit, muskovit, biotit, klorit, serpentin, hornblende, dan pyroxene. Dan untuk penyerta sendiri adalah tremolit, epidot, spinel, kyanit, dan grafit, dan sebagainya. Nah, untuk susunan mineralnya sendiri adalah susunan butir ke segala arah tampak sama, dan anisotropik, yaitu susunan butir ke segala arah tidak tampak sama. Nah, ukuran butir mineral yaitu ada 2, vaneritik, butir yang besar dapat dilihat dengan mata telanjang, dan avanitik, yaitu butir yang kecil tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi hanya bisa dilihat oleh alat-alat penelitian yang dapat melihatnya secara kecil seperti mikroskop. Dan ini adalah hasil identifikasi praktikum saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan praktikum ini, yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian batuan metamorf. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa dan identifikasi batuan metamorf berdasarkan tabel klasifikasi batuan metamorf. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan batuan metamorf berdasarkan rock cycle. Nah, pertama, sebenarnya ada 5 batu. Di sini saya ingin menerangkan batuan sabak terlebih dulu. Yaitu batuan sabak terjadi dari medan bermetamorfosis yang membentuk ketika serpih batu lumpur terkubur serta terkena tekanan rendah dan suhu hingga 200 derajat Celcius, yang tipe batuannya adalah regional. Yang kedua, batuan sabak yang memiliki warna merah tua dan warna kelabu. Struktur batuannya sendiri adalah slaty dan memiliki tekstur foliasi dan blastofit, serta susunan mineral avanitik dan anisotropik. Komposisi mineral pada batuan sabak terdiri dari feldspar 27,77%, kalsit 2,02%, dan pirit 62,63%. Fungsinya sendiri sebagai media papan tulis pada zaman dahulu, dan beberapa juga ada yang memakai sabak sebagai bahan dekorasi atau lantai rumah mereka. Nah, selanjutnya adalah kuarsa. Kuarsa ini hampir mirip seperti sebelumnya, yaitu sabak, yaitu batu kuarsa ini bertipe regional atau kontak. Batuan ini terjadi ketika batuan sedimen berbutir halus seperti serpih atau batu lumpur terkubur dan mengalami relatif tekanan dan suhu rendah hingga 200 derajat Celcius dalam waktu yang lama.
Batuan kuarsa memiliki warna putih, struktur batuannya sendiri adalah gneissic, dan memiliki tekstur non-foliasi dan blastofitik. Nah, serta susunan mineralnya sendiri adalah aferitik dan isotropik. Dan komposisi mineral pada batuan kuarsa yang dominannya adalah SiO2 81,88% dan AlO3 12,72%. Fungsinya sendiri sebagai bahan baku utama industri pada alat makan dan bangunan seperti garpu ini dan juga semen. Nah, untuk skis sendiri yaitu bertipe regional. Batuan ini terjadi akibat deformasi tinggi di bawah tekanan diferensial. Batuan skis memiliki warna abu-abu mengkilat. Struktur batuannya sendiri adalah skistose dan memiliki tekstur foliasi dan granoblastik. Serta susunan mineralnya kuat dan vanaditic. Nah, komposisi mineral batuan skis ini didominasi oleh kuarsa yaitu 76,5%, mika 21,25% dan mafic 21,25%. Fungsinya sendiri sebagai bahan konstruksi suatu bangunan dan yang kedua sebagai bahan dekorasi untuk rumah. Nah, selanjutnya adalah fillit. Fillit sendiri adalah batuan yang bertipe regional. Batuan ini terbentuk ketika batuan sedimen berbutir halus terkubur dan mengalami relatif tekanan suhu rendah, hampir mirip seperti sebelumnya, yaitu serta batuan fillit ini memiliki warna abu-abu cerah. Struktur batuannya sendiri adalah pilitik dan memiliki tekstur foliasi dan kristalobasik, serta susunan mineralnya halus dan anisotropik dan afanitik. Komposisi mineral batuan fillit ini didominasi oleh mineral klorit yaitu 53,75%, adapun setelahnya kuarsa 22%, mika 23,25%, dan fungsinya sendiri sebagai bahan isolator yang mencolok untuk kabel-kabel sebagai bahan konstruksi bahan suatu bangunan. Nah, setelah terakhir adalah silikaut. Silikaut sendiri adalah batuan fillit bertipe yaitu batuan ini bertipe regional. Batuan ini terbentuk ketika dalam rongga sel serat kayu tumbuhan yang digantikan oleh komponen silika, kemudian pengendapan kuarsa pada rongga jaringan kayu akan tergantikan oleh mineral silika. Nah, batuan silikaut ini memiliki warna coklat keabu-abuan. Struktur batuannya sendiri adalah karbon dan memiliki tekstur kristaloblastik, serta susunan mineralnya lepidoblastik dan afanitik. Nah, untuk komposisi mineral pada batuan silikaut terdiri dari TMT 44,28%, dia yang mendominasinya, As disusul oleh As 2,95%, UM 39,40% dan Fe 34,60%. Dan fungsinya sendiri adalah sebagai bahan isolator yang ada kesalahan, yaitu sebagai bahan dekorasi untuk rumah-rumah dan bahan penelitian. Segitu dari saya, mohon maaf tadi apabila ada salah pengetikan dan segala macam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.